Hey, selamat datang di Lembar Kenangan Channel, channel tentang perjalanan hidup tokoh dan artis dalam dan luar negeri. Soekarno Muda, atau biasa dipanggil Kusno, menempuh pendidikan HBS di Surabaya. Kerap kali ia menjalin hubungan asmara dengan gadis-gadis asal negeri penjajah itu. Harapannya ingin menunjukkan bahwa pribumi juga bisa menaklukkan hati gadis dari bangsa penjajah. Gadis-gadis yang pernah dekat dengannya. Ada Pauline Gope, anak salah seorang gurunya. Juga ada Laura, dan putri-putri cantik keluarga Ratih. Mereka semua adalah gadis incaran Soekarno Muda, atau dipanggil Kusno kala itu. Namun, sejak berkenalan dengan Min Hazels, gadis-gadis incaran sebelumnya hilang dari kehidupannya. Di matanya, Min bagaikan bunga tulip berambut kuning dan berpipi merah muda. Bak bunga mawar merekah indah. Dengan tekad berani, Kusno pun menghadap ayah Min, Tuan Hazels, untuk meminta izin dekat dengan putrinya. Namun apa yang terjadi? Dengan naik pitam, Tuan Hazels murka karena putrinya dekat dengan seorang inlander. Meski berasal dari keluarga terpelajar, bagi Tuan Belanda, inlander tetaplah beda status sosial. Pupus sudah, cinta Soekarno Muda terhalang oleh restu orang tua dan status sosial. Sejak itu dia bertekad fokus pada perjuangannya meraih Indonesia merdeka. Sepenggal kisah, Soekarno, Min Hazels, 23 tahun kemudian, tak sengaja bertemu saat Indonesia telah merdeka. Rupanya Min Hazels mendirikan yayasan anak-anak cacat dan memilih tetap tinggal di Indonesia setelah selamat dari pergantian zaman. Namun Soekarno tak mengenalinya lagi saat Min Hazels menyapanya terlebih dahulu. Bimantanya seorang Min yang bagaikan bidadari telah berubah menjadi nenek tua gendut. Mengapa dia membiarkan dirinya tak terawat seperti itu? Pikir Soekarno, sambil mensyukuri bahwa dulu telah ditampik oleh Tuan Hazels, ayahnya. Namun kemudian, dalam autobiografinya, Soekarno telah meminta maaf jika kisah dan pernyataannya ini membuat pihak Min sakit hati. Kisah cintanya kandas berikutnya terjadi saat Soekarno telah menjadi presiden. Berawal ketika seorang pramugari bernama Irma diterima bertugas di pesawat kepresidenan pertama Indonesia, Dolok Martimbang tahun 1960. Perjuangan Irma untuk menjadi pramugari di pesawat VVIP Skadron 17 AURE sangat tidak mudah. Ia harus melewati berbagai serangkaian seleksi ketat. Cantik, pintar dan luwesnya Irma saat bertugas dengan berkebaya membuat Presiden Soekarno kala itu tertarik dan bermaksud meminangnya. Namun Irma Otenhoff tidak bersedia, apalagi di tahun itu sekitar 60-an. Usia Pak Karno seumuran dengan ayah Irma, apalagi beristri banyak. Meski akhirnya pun, Irma menikah dengan Duda, dan mendengar itu, sempat membuat hati Pak Soekarno gusar. Namun akhirnya, Kartini Manopola, yang bersedia disunting Pak Karno, yang juga rekan sejawat Irma Otenhoff ini. Kisah selanjutnya, tersebutlah gadis manis Baby Huai. Baby memiliki darah Jawa, Maluku, dan Jerman, kulitnya coklat, parasnya begitu manis. Ia pertama kali bertemu Soekarno pada tahun 1958 saat masih SMP. Kala itu, Baby memperagakan batik untuk pembukaan Taman Hiburan Karangsetra di Bandung. Nama Baby melejit sebagai bintang film Asrama Dara karya Usmar Ismail. Soekarno memanggilnya ke istana. Soekarno lantas menawari Baby karir baru sebagai pramugari di Dolok Martimbang. Namun orang tua Baby menantang keras putrinya menjadi pramugari kepresidenan. Tak berhenti di situ, konon Soekarno sampai datang untuk meminang. Namun Baby memilih menikah dengan pria yang lain. Dan kecemburuan Soekarno tak berhenti saat Baby sudah bersuami. Dan terakhir adalah Gusti Nurul, putri Keraton Mangkunegaran Solo. Adalah putri tunggal dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII dan Permaisuri JKR Timur.
Gusti Nurul menolak cinta Presiden Soekarno karena tidak setuju poligami dan sebagai seorang wanita, beliau tidak ingin menyakiti hati sesamanya, meski akhirnya Gusti Nurul menikahi seorang duda. Namun sampai akhir hayatnya, beliau tetap rukun setia mendampingi suaminya yang seorang TNI. Kisah Gusti Nurul dan upaya Presiden Soekarno memikat hati Putri Solo ini, kami ulas dalam postingan video sebelumnya. Demikianlah kisah kandasnya asmara Presiden Soekarno pada 4 gadis. Nantikan ulasan menarik lainnya di lembar kenangan. Terima kasih.